warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok YOTS. Di sini kami akan mereview jurnal kedua dari tugas mata kuliah kecerdasan buatan. Nah, di mana jurnal yang akan kami review ini yang berjudul Democratizing Artificial Intelligence. Jadi, how no-code AI can leverage machine learning and operation, atau demokratisasi kecerdasan buatan. Jadi bagaimana AI ini tanpa kode dia dapat memanfaatkan operasi pembelajaran dari sebuah mesin. Jadi intinya dimana dapat mempermudah seluruh kegiatan-kegiatan kita. Jadi jurnal pertama dan kedua di sini untuk dimana agar kecerdasan dia menyangkut tentang kecerdasan buatan, dimana untuk mempermudah dan juga untuk mengefektifkan seluruh kegiatan kita. Lalu kemudian jurnal ini penulisnya itu L.A. Sandberg dan Johnny Helmartin. Ya, itu dari diterbitkan pada tahun 2023. Ya, jadi itu adalah bagian awal dari jurnal ini, di mana kami sudah memaparkan tentang judul dari jurnal, kemudian penulisnya dan juga kapan tahun diterbitkan. Selanjutnya kita akan mereview jurnal tersebut. Selanjutnya selamat menonton. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Rizali Nur dengan NPM 073521111046 dari kelas MPTIF 1. Di sini saya dari anggota kelompok YOTS. Di sini kami akan mereview sebuah jurnal, di mana ini jurnal kedua dari tugas dari mata kuliah kecerdasan buatan. Nah, di dalam jurnal kedua di sini yang akan saya review di sini sebagai preview pertama di sini, di mana tentang bagian abstrak dari dalam jurnal tersebut. Jadi demokratisasi kecerdasan buatan. Nah, bagaimana AI tanpa kode dapat memanfaatkan operasi pembelajaran mesin. Jadi organisasi semakin berupaya menghasilkan nilai dan wawasan dari data mereka dengan mengintegritasikan kemajuan dan kecerdasan buatan atau AI. Jadi seperti sistem pembelajaran mesin atau ML ke dalam operasi mereka. Namun ada beberapa tantangan manajerial yang terkait dengan operasi ML atau MLOps. Dalam artikel ini dapat diuraikan ada beberapa tantangan di dalam artikel ini yang akan kami review, di mana ada 3 tantangan utama dan membahas bagaimana bentuk platform AI yang muncul. Jadi misalnya AI tanpa kode dapat membantu organisasi untuk mengatasi dan mengatasinya. Jadi di sini diuraikan bagaimana AI tanpa kode dapat memanfaatkan MLOps dengan menutup kesenjangan antar pakar bisnis dan juga teknologi. Jadi memungkinkan iterasi yang lebih cepat antara masalah dan juga solusi, dan membantu manajemen infrastruktur. Lalu setelah menguraikan tantangan penting dan tersisa terkait dengan AI tanpa kode MLOps, di sini juga dalam jurnal ini diusulkan 3 rekomendasi manajerial. Dengan melakukan itu, maka diberikan wawasan tentang novel penting. Jadi fenomena yang muncul dalam perangkat lunak AI dapat menyiapkan panggung untuk penelitian lebih lanjut di bidang tersebut. Sekian yang dapat saya review dari bagian abstrak. Selanjutnya akan direview dilanjutnya oleh teman saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Widya Nautisa Mustari dengan NPM 073521111010. Saya akan melanjutkan untuk mereview jurnal pada bagian tujuan penelitian. Yaitu dalam makalah ini kami telah berusaha untuk meneliti dan meningkatkan pemahaman tentang fenomena baru yang muncul, yaitu AI tanpa kode. Kami juga telah merangkum manfaat dan tantangan terkait dengan aliran literaturnya yang beragam dan juga terfragmentasi tentang pengembangan perangkat lunak tanpa kode seperti MLOps.
dan AI sendiri sebagai layanan. Kami juga telah merumuskan wawasan yang berlaku ke dalam 3 rekomendasi manajerial khusus, sehingga membuka jalan untuk analisis lebih lanjut. Kemudian proposal kami sejalan dengan penelitian baru tentang ML Loops, yaitu yang menyoroti pentingnya keterbukaan dan menciptakan lingkungan pembelajaran organisasi dan memilih alat yang tepat untuk mengembangkan AI yang bertanggung jawab. Sekian dari saya kembalikan. Baik, perkenalkan nama saya Astri Muhammad Nur dengan NPM 07352111047. Jadi di sini saya akan mereview jurnal yang kedua. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dari jurnal yang kami review. Jadi keuntungan utama dari platform tanpa kode adalah mereka memungkinkan pengembangan dengan tingkat keterampilan yang berbeda untuk membuat dan menerapkan aplikasi melalui antarmuka, drag and drop. Jadi drag and drop ini merupakan sebuah grafis untuk menghubungkan semua langkah yang terlibat dalam proses dengan mulus. Jadi drag and drop grafis ini merupakan salah satu dari langkah yang melibatkan semua proses agar berjalan dengan lancar, dengan baik. Hal ini memungkinkan pengujian ide yang cepat dan inisiasi proyek, kemudian ada usaha bisnis atau proyek dan yang pastinya lebih cepat. Karena alat AI tanpa kode menjadi arus utama, mereka telah menarik perhatian organisasi dari semua ukuran, termasuk jurnal ini, perusahaan rintisan dan perusahaan lama. Alat AI tanpa kode membantu untuk menyediakan lapisan aplikasi pengalaman pengguna UX yang dikombinasikan dengan lapisan ilmu data yang dibuat khusus, sehingga memungkinkan pengembangan pada perangkat atau perangkat lunak AI yang menggunakan AI operasional yang hemat biaya untuk banyak perusahaan seperti yang telah dijelaskan. Jadi drag and drop yang kita gunakan pada sebuah langkah untuk bisa berjalan dengan baik. Jadi di situ kita menyediakan sebuah lapisan aplikasi atau bagian luar aplikasi agar terdapat bisa menampilkan yang lebih bagus, sehingga dia memungkinkan pengembangan AI operasionalnya menjadi lebih baik ke depannya. Sehingga pada kelebihan yang ada pada jurnal ini memungkinkan pengembangan dengan tingkat keterampilan yang berbeda untuk membuat dan menerapkan aplikasi melalui antarmuka yang lebih efektif ke depannya. Terima kasih, sekian kelebihan yang bisa saya jelaskan. Terima kasih, saya kembalikan. Baik, setelah mereview jurnal tadi, di sini dari jurnal kedua dapat kami membuat sebuah kesimpulan di mana setelah kami mereview dan membaca seluruh isi jurnal, maka yang dapat kami simpulkan yaitu AI adalah pendorong utama transformasi digital di organisasi saat ini. Nah, sebagian besar karena kegunaannya dalam pengambilan keputusan saat digabungkan dengan kumpulan data besar. Namun, menerapkan AI dapat menjadi proses yang rumit yang membutuhkan pemahaman yang jelas tentang tujuan dan sasaran bisnis, serta tantangan khusus yang dihadapi organisasi yang menerapkannya. Kemudian selanjutnya yaitu salah satu cara untuk mengatasi tantangan ini adalah dengan menggunakan AI tanpa kode yang dapat membantu demokratisasi AI dengan membuatnya dapat diakses oleh orang banyak. Selanjutnya adalah platform AI tanpa kode memungkinkan individu atau masing-masing orang apapun latar belakangnya atau teknisinya untuk membangun dan menerapkan model AI dengan pengkodean minimal. Hal ini dapat membantu meningkatkan sejumlah
kami simpulkan setelah kami mereview seluruh isi jurnal dari jurnal kedua yang kami review ini, mungkin itu saja dari kami bertiga dalam pereviewan jurnal kedua. Jadi kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.